bumi dan di sorga. Kuasamu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Kami percaya kami sampai hari ini dan sampai selama-lamanya sedang berjalan dengan Raja yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kami bergairah. Walaupun hidup kami mungkin ada masalah, ada penderitaan, tetapi ketika kami tahu dan sadar berjalan bersama Tuhan Raja yang berkuasa, kami akan selalu bergairah, kami akan selalu bersemangat. Karena bukan penderitaan, tapi kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Karena lewat penderitaan kami lihat mujizat Tuhan, lewat sakit penyakit kami lihat kesembuhan, lewat apapun yang terjadi. Ketika kami berjalan dengan Raja yang Maha Besar, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi dengan penderitaan, tidak takut lagi dengan bahaya. Justru itu jalan kami untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, yang membuat kami bergairah dalam hidup kami. Bukan karena prestasi kami, tapi kami sedang berjalan dengan Raja yang luar biasa. Ketika kami lewat di lembah kelam, kami akan melihat bagaimana mujizat itu akan terjadi di depan mata kami. Ketika kami lewat di padang gurun, kami akan melihat bagaimana mana itu turun dari langit, daging itu turun dari langit, air pahit menjadi manis, dari batu keluar air. Itu yang kami lihat. Karena itu Tuhan, kami mau belajar. Hidup kami tidak lagi terfokus pada penderitaan kami, pada masalah kami, tetapi kami bergairah untuk melihat mujizat demi mujizat. Karena kami berjalan dengan Raja yang Maha Besar, Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai sekarang. Yesus, basuh tempat ini. Yesus, basuh hidupin jiwa dan roh kami. Darah Yesus pulihkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus buka pintu-pintu berkat, darah Yesus tampakkan setiap kutuk-kutuk masa lalu untuk masa depan. Darah Yesus pulihkan. Kami mau berdiri bangga sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan. Dari penderitaan kita, kesakitan kita bukan lagi masalah buat kita. Justru di sini kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat mujizat demi. Kalau yang paham ini, Tuhan dan tempat ini hidup dengan bergairah. Yang penting dalam hidup ini adalah Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan yang Maha Besar itu menyertai kita, mau ada sakit, mau ada penderitaan, mau ada apapun juga, kita akan berjalan dengan semangat. Amin. Karena kita akan melihat apa? Mujizat. Tapi kalau saudara nggak berjalan dengan Tuhan, nggak tahu Tuhan di mana, nggak tahu saudara di mana, terus saudara ada penderitaan, di situ awal dari penderitaan. Makanya dekat-dekatlah dengan Tuhan. Kalau ada buat salah dikit, tetap segera minta ampunlah sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, amin. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, penderitaan seberat apapun akan diubah menjadi mujizat. Ketika kita berjalan dengan Tuhan yang berkuasa, sakit seberat apapun akan diubah menjadi mujizat kesembuhan. Bilang kumpulkan kita Tuhan senang hati Tuhan. Mau mujizat tapi buat susah Tuhan. Mau mujizat tapi ngeselin Tuhan mulu. Disuruh ke gereja tidur mulu. Tuhan suka dengan orang-orang yang selalu senang hati dalam.
Kayaknya muka-muka orang yang buat senang hati Tuhan ini, bukan orang yang buat malu Tuhan. Saudara mau rasain mujizat kan? Saudara mau menikmati mujizat? Buat senang Tuhan, jangan buat malu Tuhan. Dulu kita buat malu Tuhan dulu. Dan jangan ingat dulu kita dosanya banyak bikin malu tuh. Sekarang kita melangkah dengan hal yang baru, mau buat senang hati Tuhan. Yakin dan buat senang. Jangan buat malu Tuhan, woi, jangan buat malu Tuhan, woi. Utang di mana-mana nggak bayar, woi. Jangan buat malu Tuhan. Siapa yang di sini mau ke surga? Ada yang lucu ya, ngomongnya ke surga, tapi hidupnya nggak pernah buat senang dari surga. Keselin. Siapa yang mau ke surga? Buatlah senang hati Tuhan. Ini slogan yang mantap. Ada duit, buat senang hati Tuhan. Lagi sakit atau lagi sehat, buat senang hati Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat hati-hati yang selalu buat senang hati Tuhan, mujizat tinggal telapak tangan, berkat tinggal dilempar. Tuhan cari buat senang hati. Mari kita belajar satu kisah. Bagaimana orang ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bisa-bisanya Tuhan mau menghampiri orang ini. Saudara mau jadi orang-orang yang luar biasa, sadar kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Masalah beredar, penyakit boleh ada, tapi kalau orang yang berjalan bersama Tuhan selalu bergairah, selalu bersemangat, karena akan melihat mujizat demi mujizat. Saya ulangi ya, kapan kita bisa lihat mujizat? Ketika kapan? Ketika sedang apa? Sedang banyak duit atau tidak punya duit? Sedang badai atau sedang angin sejuk? Sedang sakit atau sedang sehat? Kenapa jadi mengeluh kalau penderitaan? Kenapa jadi mengeluh kalau sehat? Lucu kan? Lihat kiri kanan, lucu. Tapi bukan buat masalah. Kau makan 2 minggu, itu masalah. Penderitaan yang di sini penderitaan yang Tuhan izin, bukan yang dicari-cari. Tukang pinjol, jangan. Itu penderitaan yang dibuat Bu. Masalah itu kita lagi anak-anak naik motor, tiba-tiba nah, ya musibah. Tapi kalau itu terjadi, kalau Tuhan izinkan, jangan mengeluh. Justru saya mau lihat mujizat. Ini waktunya saya lihat mujizat. Karena mujizat terjadi kalau ada penderitaan, kalau ada masalah, dan kalau ada sakit penyakit sesuatu. Lebih di sini, jadi tersenyum, sehat tersenyum, sakit tersenyum, ada penderitaan tersenyum, ada penderitaan tersenyum. Karena bukan masalah penderitaan atau tidak ada penderitaan, tapi bagaimana Tuhan menyertai kita. Bilang Tuhan menyertai saya. Jangan saudara sampai hidup nggak ada Tuhan, saudara. Waduh, kawan saudara. Kuat itu. Saya nggak tahu dia orang hidup tanpa Tuhan. Saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu Tuhan. Terus mati mau masuk surga. Orang model-model begini nih. Selama hidup nggak hormati Tuhan, selama hidup nggak buat senang Tuhan, mati mau masuk surga. Kira-kira kalau masuk dari Tuhan, kira-kira diizinin nggak? Makanya kita selama masih ada nafas, mari buat senang hati Tuhan. Ada cewek lewat jangan dilihat, mau buat senang hati Tuhan. Pergi sana. Dapat kiriman gambar-gambar yang saya sering dikirimin ke Malangan untuk berangkat. Juga tuh saya dari Israel itu dilihat atau dikirimin gitu. Kalau dikirimin jangan disimpan, buang langsung. Mau buat senang hati dulu. Jangan di zoom. Dapat kiriman kecelakaan, oh dia kecelakaan langsung,
Jangan di ju. Langsung didelek. Kenapa didelek? Kenapa dibuang? Karena membuat senang hati Tuhan. Amin. Istri marah, suami marah, sabar. Kenapa mau sabar? Karena mau buat senang. Bukan Yohanes 5:1. Panjang nih, ngomongnya panjang. Nanti saudara, jangan sampai saudara kehilangan Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Buang segala dosa-dosa saudara supaya Tuhan dekat saudara. Karena sekali ada dosa, Tuhan menjauh dari saudara. Dan kalau saudara sadar itu salah, minta supaya Tuhan dekat. Kalau saudara dekat kan nggak mau juga. Hah? Maksudnya udah, gak ada 5:1. Udah ketemu? Gak ada 5:1. Mesti pakai operator juga ya. Saya seneng banget ya orang pada apa-apa ayat ya, pada hafal semua ya. Gue jalan. Kita masuk surga pintu gerbang, waktu napas kita diambil masuk pintu sebentar. Kalau itu sih ya lah, bisa jawab. Waktu sih langsung bisa jawab, betul nggak? Makanya selama hidup jangan ngapalin kesalahan orang, ngapalin ayat Alki, kesalahan orang kan dibuang. Yang diingat ayat Alki, masa lalu yang pahit dibuang, yang diingat ayat Alki, ya guys. Ini masa lalu diingat, kesalahan orang diingat. Mau masuk surga, ditanya ayat lupa. Yang diingat kesalahan orang, gimana bisa masuk surga, men? Tapi kalau diingat ayat Alkitab, masuk surga. Ini kebanyakan ingat kesalahan orang, pengen ayat nih. Dari banyak yang ingat kesalahan orang. Lupain kesalahan, yang ingat ayat fil. Apa karirnya penyembuhan pada hari ini? Saya baca ini saudara. Nanti saya terangin dengan luar biasa. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani disebut dan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, terus apa? Barang siapa yang terdahulu masuk, wah ini menarik. Barang siapa yang terdahulu masuk, jadi rebut. Siapa yang paling dulu kan? Kalau yang keduluan yang paling dulu masuk semua, betul kan? Karena kan gitu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi. Jadi kolam Bethesda itu kalau air yang jadi kolam Bethesda itu banyak orang sakit, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada segala macam. Jadi kalau air itu bergolak, siapa yang berdulu menyebur, dia sembuh. Coba kita bayangin kita ada di situ. Bayangin ada di situ. Kira-kira kita keduluan atau mendahului? Cepat-cepat. Betul nggak? Begitu susahnya zaman dulu orang mau sembuh. Sekarang kita ada di zaman anugerah. Kalau saudara mau kesembuhan, tinggal datang sama Tuhan. Berseru, bukan bukan. Kalau sakit kebanyakan, saya nggak ada duit. Istri-istri kalau suami lagi nggak punya duit, besar. Berseru kepada siapa? Jangan. Makanya nggak ada mujizat apapun. Tuhan itu saudara mau kasih saudara berkat, kasih. Baru mau dilamar dia ngomel lagi beda gitu. Makanya tahan. Mau buat senang hati itu, digodain dosa, tahan, lawan. Karena mau buat senang hati itu. Kalau udah buat senang hati Tuhan berkat mah, dipulihkan mah,
tunggu waktu. Di situ ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun. Berapa lama? 38. 2 hari. Lamanya satu. Sakitnya berapa lama? 38 tahun. Siapa yang bisa sambut 38 tahun sakit? Baru 2 hari aja udah. Mana Tuhan? Mana tahan? Ya sedikit lagi. Ini 38, 17, cuma 38 berapa? 12 tahun. Saya juga ikut, saya berapa belas tahun kan saya cerita setelah pulihkan itu. Lewatin ini dulu sampai menikmati sekarang. Yang satu hal yang saya jaga adalah hati. Menjaga hati Tuhan. Waktu saya dalam lembah kelam, waktu hidup saya itu dalam lembah kelam, saya jaga hati. Buat senang Tuhan. Makanya Tuhan angkat dulu. Berapa tahun tak saya itu. Ini dulu perkara 38. Bisa klik kan? 38 tahun menderita sah? Apa itu? Oke. Gimana itu dulu? Saya juga Pak. Ini dia yang pintar, apa saya yang nggak pintar? Hah? Itu diklik. Yang membuat orang lumpuh ini. Jadi 38 tahun terus orang, saya nggak baca semua ya, pokoknya tadi. Jadi orang lumpuh ini menerima mujizat dari Tuhan ya. Kita baca dulu sampai habis deh. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkata apa? Maukah kau sembuh? Jawab orang sakit itu pada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam apabila airnya turunkan. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus pada bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga apa? Sembuhlah orang itu. Pertanyaan saya gini, kenapa ujuk-ujuk Yesus bisa ketemu orang ini? Saudara berpikir nih, kenapa kita Tuhan menemui orang lumpuh ini? Betul ya? Kenapa nggak orang buta? Karena orang buta di situ. Kenapa nggak orang yang sakit lainnya? Kenapa nggak orang lumpuh itu? Yesus tak hidup atau ada maksud apa ya? Setiap kehendakan Yesus itu terencana atau tak hidup? Diampuni dosa Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berbuat sesuatu tanpa rencana. Semua pasti ada rencana. Dan ketika menemui orang lumpuh di Bethesda itu pasti sudah rencana. Saudara datang ke sini pun, kenapa nggak ke GBI? Kenapa nggak ke GMS? Kenapa nggak ke mana-mana? Kenapa nggak terima kasih? Karena Tuhan ada rencana dalam hidup saudara. Terima kasih. Kenapa saya ketemu saudara di terima kasih? Karena ada rencana. Saya ketemu dia. Orang lumpuh ini di Bethesda ada rencana Tuhan, dan Tuhan melihat sesuatu yang istimewa dari orang lumpuh ini. Apa yang membuat orang lumpuh ini dapat Tuhan tidak akan tahan untuk melakukan mujizat ketika melihat ada hati yang tulus berkenan. Kan saya bilang Tuhan gampang kasih berkat, Tuhan gampang pulihkan saudara, mujizat gampang, tapi Tuhan cari hati yang berkenan. Apakah saudara hati yang berkenan? Bukan saya yang tahu. Sampai hari ini saudara berkenan kepada Tuhan adalah saudara, diri saudara, setan dan Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu saudara berkenan sama Tuhan. Yang tahu saudara. Dan kalau hari ini saudara belum berkenan kepada Tuhan, jangan harap mujizat. Kalau saudara tidak berkenan kepada Tuhan, jangan harap Tuhan datang kepada saudara. Kalau Tuhan datang melihat hati-hati yang berkenan kepada Tuhan. Makanya, tapi saudara datang ke gereja juga orang udah berkenan kepada Tuhan. Kan banyak yang lain posisinya.
Nah, klik lagi. Ya. Berapa lama Israel di padang gurun? Kenapa dia muter-muter di padang gurun? Padang gurun yang salah atau hati orang Israel yang salah? Tuhannya yang gak berkuasa atau hati orang Israel yang bisa kuasa? Saya ulangi. Waktu di padang gurun Tuhannya yang gak berkuasa, padang gurunnya yang kejam, atau hati bangsa Israel yang bermasalah? Siapa yang salah kenapa padang gurun rasanya 40 tahun? Siapa yang salah? Tuhan yang salah? Padang gurunnya yang salah? Atau bangsa Israelnya? Yang benar. Banyak orang nyalain Tuhan loh. Tuhan kenapa mau begini? Tuhan kenapa mau begitu? Hari ini kita stop. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan salahkan padang gurunmu. Jangan salahkan Tuhan lambat menolong. Coba introspeksi diri. Mungkin hatimu belum berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan bisa diam kalau melihat ada orang yang berkenan kepada Dia. Dia akan memberkati. Itu masalahnya. Makanya fokuslah jadi orang yang berkenan. Fokus jadi orang yang berkenan. Fokus jadi orang yang berkenan. Jangan fokus berkat, jangan fokus mau kaya, jangan fokus kalau lain. Fokuslah hidup yang berkenan. Buat senang Tuhan tiap hari, walaupun di rumah petakan, walaupun belum ada motor, walaupun jalan kaki. Buat senang hati Tuhan. Tuhan akan senang dan orang yang seperti ini. Dan hidup masih akan memberkati saudara. Ada orang bisa ngomel. Gereja gereja. Terus mau berkat. Jangan-jangan kalau berkata kurang buat ngomelin. Karena lihat ini, hati benar. Bila hati benar, maka mujizat sekecil apapun akan terasa besar manfaatnya. Bagi orang yang buat senang hati Tuhan, berkenan pada Tuhan, berkat sekecil apapun akan terasa besar. Tapi kalau hatimu nggak benar, hatimu nggak benar, berkat sebesar apapun akan terasa tidak ada artinya. Ingat bangsa Israel, mujizat apa sih yang Tuhan nggak buat? Belah laut, daging turun dari langit, belum pernah lihat kan? Tapi bangsa Israel ngomel aja kerjanya, lupa. Makanya 40 tahun. Jadi dalam hidup saudara yang salah Tuhan, penderitaan atau diri kita? Kenapa belum dipulihkan coba? Hari ini tahu ya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang punya pribadi yang berkenan. Walaupun susah, berkenan. Walaupun tinggal di rumah katakan berkenan. Buat senang hati Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan. Kenapa sampai hari ini belum dipulihkan? Jangan tanya Tuhan. Jangan tanya keadaan. Periksa hati. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Paham? Paham? Orang kalau hatinya berkenan dapat duit sedikit aja, haleluya. Tapi kalau orang hatinya nggak berkenan, hatinya busuk, hatinya apa segala macam, dapat semiliar juga kurang. Serahkan Naomi, kata Pak Prabowo ya, serah. Bukan soal jumlah, saudara. Berkat itu bukan soal jumlahnya, tapi soal hati saudara. Kalau hati saudara berkenan, gaji sekecil apapun akan cukup buat saudara. Kalau hati saudara berkenan, gaji sekecil apapun cukup, apalagi Amin. Haleluya. Balik lagi. Luar biasa. Klik lagi. Dalam keadaan apapun, tetaplah Jaga hati. jadi pribadi yang selalu buat senang hati Tuhan. Maka penderitaan itu akan sirna dengan sendirinya. Jadi jangan fokus ke penderitaannya, fokus menjadi orang yang berkenan, fokus jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Coba dibaca, ini dipotong, dicetak. Kenapa rumah tanggamu nggak diberkati? Kenapa usahamu nggak diberkati? Coba cek. Berkenan. Jangan-jangan dari mulut. Rumah
Rumah tangga ibu-ibu mau diberkati, kira-kira kalau sudah digituan dikirim berkat ya? Dikirim berkat malah jadi rame lagi minta, betul nggak? Karena hati nggak berkenan. Kenapa Tuhan datang kepada orang lumpuh ini? Karena orang lumpuh ini punya hati. Dia pupuk selama 30 tahun untuk menjaga hati, sehingga Tuhan bisa datang kepadanya dan menyembuhkan. Amin. Klik lagi. Apa yang membuat orang lumpuh ini Tuhan suka dengan orang lumpuh ini? Apa? Yang pertama apa? Tahan dalam penderitaan. 38 tahun dia tahan penderitaan. Siapa yang siap tahan penderitaan? Semua kayaknya nggak mau penderitaannya. Kayaknya penumpang isi di kepala sore sembuh, betul ya? Ya betul ya. Hari ini nggak punya duit, sore mesti ada, Pak. Kalau nggak ada pasti pindah gereja, Pak. Saya pindah Tuhan. Kenapa Tuhan mendatangi orang lumpuh di Bethesda ini 38 tahun? Orang ini. Coba Yakobus 1 ayat 12. Makanya Tuhan cari orang-orang yang bukan soal berat ringannya penderitaan. Tuhan cari orang-orang yang tahan ketika diizinkan penderitaan. Karena lewat penderitaan Tuhan bisa ketemu. Lewat penderitaan Tuhan bisa ketemu orang yang benar-benar tulus atau tidak. Betul? Istri atau suami yang baik diujinya lewat apa? Duit melimpah atau lagi dalam penderitaan? Diujinya lewat apa? Penderitaan. Nanti berlimpah juga penderitaan. Apa ujian itu? Tapi kebanyakan lewat penderitaan. Karena di situ Tuhan akan ketemu orang-orang yang setia atau tidak. Makanya kalau saudara ada dalam penderitaan hari ini, ada dalam masalah ini, tetaplah bertahan imanmu, tetaplah bertahan percayamu, sampai Tuhan datang menemuimu dan memulihkan hidupmu. Jangan mondar mandir, keluar masuk ibadah enggak. Pusing, kayak gitu ada pusing. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang bertahan dalam, bukan orang yang kabur dalam. Berbahagia orang yang kabur dalam pencobaan. Bertahan. Apa yang didapat? Selama begini sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota apa? Kapan? Kenapa orang lumpuh ini Tuhan datang, Tuhan hampiri, Tuhan tak ujuk-ujuk datang? Karena Tuhan lihat hati orang lumpuh ini. Dia bertahan 38 tahun. Dia tahan dengan penyakitnya. Dia nggak ambil gantung diri. Dia nggak terjun dari gunung tinggi. Dia nggak ambil tali leher. Banyak orang menderita dikit ambil tali. Ambil baygon rasa strawberry. Selesai. Dipikir selesai. Emang kalau masalah ada terus gantung diri selesai. Karena siapa selesai? Justru setelahnya ini saudara masuk dalam persidangan itu. Betul? Hati-hati. Kenapa orang lumpuh ini bertahan, gak gantung diri, gak bunuh diri? Itu yang membuat Tuhan suka dengan orang lumpuh ini. Dia bertahan dalam penderitaan, gak ambil gantung diri, gak punya jalan pintas. Baik lagi. 38 tahun penderitaan lumpuh dan selalu kalah. Entah yang kalah cepetnya ya. Ini kalah cepetnya lagi ada bahasanya lain yang kalah cepet tadi. Pokoknya ini dulu lah 38 tahun penderitaan. Tapi tenang. Kalau orang yang bertahan dalam penderitaan, tenang. Penderitaan itu pasti ada akhirnya. Ya ada penderitaan sampai seumur hidup aja. Penderitaan itu pasti ada akhir. Bila dikatakan penderitaan ada akhir.
Tergantung hati saudara. Makin dekat sama Tuhan ketika penderitaan atau makin jauh. Kalau makin jauh terus selesainya. Kalau makin dekat, makanya kalau saudara menderita itu makin dekat saudara. Saudara yang punya itu makin dekat. Jangan makin nggak mau ke gereja, ini bingung saudara. Kalau nggak punya duit malah malas ibadah, saya bingung saudara. Kalau lagi ada masalah malas ke gereja, saya bingung saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kalau penderitaanmu banyak, kalau masalahmu banyak, makin dekat sama Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Ketika Tuhan lihat hatimu berkenan, penderitaanmu akan berakhir. Kenapa hari ini tidak berakhir-berakhir? Jangan tanya Tuhan. Cek. Makanya saya hidup tuh. Sekarang udah lama terus nih. Udah berdamai aja. Kalau dia mau menang, silakan ambil. Saya menang ini. Kita berdamai. Saya nggak mau kotor ya. Saya mau berteman. Itu aja. Gak usah berdebat. Gak usah panjang lebar. Karena saya jaga hati saya berkenan. Ketika hati saya berkenan, maka penderitaan itu akan selesai. Karena penderitaan pasti ada akhir. 1 Korintus 10. Siapa di sini yang masih penderitaan? Coba masih merasakan penderitaan lain. Percaya, penderitaanmu pasti ada akhir. Berapa tahun? Itu ukuran tertinggi ya. Ada yang sakit sini baru berapa lama? Pak Minu berapa? Tadi? Baru 12 tahun? 11 tahun ya, 38. Belum satu lagi. Ya, 15. Jadi 23 tahun lagi. Ya, ada. Loh, 38 tahun ya, saudara. Ini mau kaya cuma sehari, mana bisa. Tapi percayalah penderitaan pasti ada akhir. Tergantung saudara mau buat senang Tuhan atau buat susah Tuhan, mau bikin senang Tuhan, bukan malu Tuhan. Mau jadi pribadi yang buat senang atau enggak? Makanya jadilah pribadi yang buat senang Tuhan. Makin penderitaan makin dekat Tuhan. Terima kasih. Ada lagu yang bagus itu saya apa yang suka bunyi. Walaupun gunung-gunung apa tak berair, tetap ku percaya. Jadi saudara, walaupun sakit belum sembuh, aku tetap percaya. Ini lagu ini. Walaupun aku belum diberkati, aku tetap percaya. Oh, Tuhan cari orang-orang kayak gini. Ini baru nggak disembuhin udah ngomel, baru nggak diberkati udah ngomel. Jadi orang ini sering berkata, pencobaan yang kamu alami hanya pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui. Ada batasnya. Pencobaan itu ada akhirnya. Nggak akan mungkin seumur hidup. Kecuali saudara piara itu. Betul nggak? Makanya jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. 38 tahun dia tahan. Yang lain lihat sembuh. Saudara, kalau saudara sakit sama-sama sakit, tiba-tiba ada yang lain belum sembuh, kira-kira perasaan saudara? Ya perasaan saudara pengen sembuh. Berarti itu apa? Yang lain sama sembuh, dia belum. Yang lain belum sembuh. Ada apa? Ngiri. Tadi bahasa yang kedua ya. Ngiri. Biasanya kalau udah ngiri, habis itu apa? Udah ngiri terus Kenapa Tuhan gak berkati saudara? Banyak orang bisa ngambek. Kenapa orang lain berkati, orang lain sendiri dulu gak belum? Ngiri, jadi orang ngambek, kira-kira Tuhan suka gak orang ngambek? Saudara mau jujorokan, jujungkin palingkan minta berkat juga susah kayak gitu. Hatimu dulu lah, hatimu dulu lah bereskan. Ayo, klik lagi selanjutnya. Mengerti maksudnya di sini? Bilang kiri kanan, jadi orang berkenan. Jangan fokus jadi kaya.
Jadilah orang yang berkenan. Kalau orang berkenan kaya mati yang sebentar. Amin. Yusuf berapa tahun? 30. Oh, tidak ada 13 pemimpin 13. Jadi udah lewat ya. Kalau 11 tahun tinggal 2 tahun lagi. Kalau kayak Yusuf, mudah-mudahan kayak Yusuf ya. 2 tahun lagi boleh. Kalau kayak orang lumpuh ikhlas ya. Kalau kayak orang lumpuh 38 tahun, 35 tahun ikhlas ya. Abraham menunggu, Musa menunggu. Wah, ada yang lebih jauh. 40 tahun baru pulih. Kalau melihat ini Tuhan yang kejam atau gimana ya? Ada prosesnya. Sekarang Anda sudah menunggu berapa tahun? Ada yang melampaui ini. Kalau belum melampaui ini tunggu sabar. Oh, saya baru 5 tahun sabar. Kalau sudah 45 tahun yang jawab-jawab, nah baru tuh rekor. Bangga, namanya tercatat. Bayu, 50 tahun menunggu jawaban. Betul nggak? Wah, semangat. Nanti di surga, wah ini Pak Bayu. Oh, 50 tahun menunggu jawaban. Bukan itu, kalau di surga tuh kayak pamernya itu bukan pamer punya mobil berapa di surga. Iman lu seberapa lama tahan? Lu tahan bentar apa? 2 tahun lah. Lu berapa? 30 berapa? Saya 20 tahun tahan bentar. Wow, masuk ke otak. Surga kebalik sama kita. Betul nggak? Orang dunia cari yang sukses kan, penderitaan sebentar berhasil. Nah itu orang dunia, tapi surganya surga cari orang yang tahan penderitaan. Yang paling lama dapat mahkota yang paling besar. Ibu berapa? 2 tahun ya? Penderitaan, ada nggak? Ngomong. Ini satu lagi, kalau saudara orang hidup berkenan kepada Tuhan, saudara asik hidup berkenan kepada Tuhan, sekalipun saudara menderita, itu nggak akan merasa menderita. Saudara nih ada penderitaan, tapi kalau saudara asik ya hidup berkenan pada Tuhan, asik nih menyenangkan hati Tuhan, asik nih, itu penderitaan itu nggak terasa saudara. Kan? Kayak Sadrak Abednego ya, kayak Daniel ya. Oh, gitu. Jika Tuhan membuatmu menunggu, yakinlah Tuhan punya rencana yang spesial untukmu. Amin. Jadi kalau doa bagi Tuhan, kalau saya doa bagi Tuhan, kalau berkenan, sembuhkan sakit saya. Berkati saya kalau berkenan. Tapi kalau tidak berkenan, tak apa-apa. Biar Tuhan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kalau aku disembuhkan, aku minta Tuhan sembuhkan. Tapi kalau nggak disembuhkan, tak apa-apa. Biar kehendak Tuhan jadi. Aku mau punya anak Tuhan. Tapi biarlah kehendak yang jadi. Kalaupun tidak, aku ikhlas Tuhan. Pada kehendak Tuhan. Tapi ada satu dua lagi. Kalau ini butuh, berdasarkan dari sini aku perintahkan dalam rumah. Nanti ya doanya ya. Jadi kalau doa minta sembuh Tuhan, kalau boleh sembuhkan saya Tuhan. Karena saya tahu Kau berkuasa. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau Tuhan belum sembuhkan, saya ikhlas melakukan ini. Tapi kalau ini dari roh jahat, ini dari iblis, saya patahkan dalam nama Yesus. Komplit doanya, jangan. Yakin. Klik lagi selanjutnya. Ya. Jadi banyak orang yang tidak tahan dalam penderitaan, putus asa. Oke? Klik saja lah. Jadi saudara jangan begini lagi ya. Saudara penderitaan tapi jangan begini. Tapi begini. Semakin saudara menderita, makin senangnya Tuhan. Makin saudara menderita, makin buat senang hati Tuhan. Jangan ambil tali kendi. Itu bukan kebiasaan untuk bikin malu. Kalau gantung diri bikin malu, tempatnya di mana? Jadi kalau saudara menderita, stop. Jangan yang ini, putus asa, bunuh diri, murtad, 25, stop, jangan. Tapi ambil aja. Buat senang hati Tuhan. Makin menderita, makin buat senang hati Tuhan. Makin menderita, makin kencang doanya. Makin menderita lagi, makin tambah lagi doanya.
Makin kita makin menderita, makin mulut kamu ucap firman. Aku percaya Tuhan Tuhan. Itu loh, itu anak Tuhan yang luar biasa. Jangan kalau lagi susah semua, tak domain, maka domain, semua domain. Kalau lagi susah, makin kenceng ya firman. Aku percaya Tuhan adalah Tuhan aku, tidak akan kekurangan aku. Belum juga disembunyiin, belum juga berkata, makin ini dalam Tuhan, aku akan menanggung segala perkara. Ya kan? Makin keluar firman, bukan makin keluar pohon binatang. Mau berkat tapi pohon binatang. Amin. Klik lagi. Makin seru. Kenapa orang lumpuh ini bisa? Kenapa kita bisa mau hidup berkenan di tengah penderitaan? Karena yakin kita disertai Tuhan. Orang yang yakin disertai Tuhan tidak akan. Ini ada dua. Sama-sama dalam yang satu. Saudara lagi sering apa ini? Kalau lagi masalah. Saudara ada masalah yang mana? Ini apa ini? Sehari tenang, 2 hari tenang, 3 kali tenang, 4 kali meledak. Enggak. Belajar tetap tenang. Kenapa kita tenang? Karena ada Tuhan yang menyertai. Saudara bisa tenang bukan karena saudara pendidikan tinggi S4, S5, S7, S8. Saudara bisa tenang bukan karena duit saudara banyak. Saudara bisa tenang bukan karena aset saudara banyak. Kita bisa tenang karena kita punya Tuhan yang selalu. Segala yang kita miliki bisa habis dalam sekejap, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang membuat tenang. Sadrak Mesah Abednego bisa keluar dari yang mulut, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bisa keluar dari yang api. Yang dia tahu cuma satu, Tuhan yang baik. Hari ini apa masalah saudara? Hari ini apa problema saudara? Jangan lihat besarnya problema saudara. Ingatlah, ada Tuhan yang menyertai saudara. Itu akan membuat saudara bisa tenang di dalam. Saudara tenang bukan karena punya saudara kaya. Saudara tenang bukan punya. Saudara bisa tenang karena punya Tuhan. Bilang Tuhan yang menyertai. Makanya jangan buat dosa. Kalau sekali buat dosa, Tuhan pasti terlebih. Bisa segera minta maaf. Jangan nyalain om. Om ini ngomel-ngomel ini bilang, lu sih naruh panci di situ. Jadi minta maaf ke saudara om. Jangan persoalan janji. Kayak Daud. Kenapa dia mandi di situ? Kan Daud berdosa karena ada perempuan mandi ya. Bisa kan Daud nyalain perempuannya? Kenapa lu mandi di situ? Nah selesai, Daud selesaikan. Selesai. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Saya yang salah. Saya yang salah. Kalau suami istri berantem, udah, jangan siapa berantem. Oke, saya salah. Lakukan lagi. Damai. Berkatnya. Lagi. Kenapa dia bisa tenang? Karena Tuhan menyertai. Sekarang yakin nggak saudara Tuhan menyertai? Yakin nggak? Dulu boleh gini. Kalau Tuhan menyertai, kenapa saya hidup susah? Sekarang baru ngerti ya. Karena penderitaan itu ada masa. Kalau Tuhan belum izinkan kelar, belum. Sabar aja. Berapa tahun paling lama? 40 tahun. Ini mau jadi orang Kristen cepat pulang. Jadi sekarang kalau penderitaan belum selesai, dan belum sembuh, tetap setia ibadah karena ngerti ya. Karena penderitaan itu ada batasnya. Kalau belum berakhir berarti belum. Harap karena waktunya tiba pasti dipulihkan. Karena Tuhan melihat hatinya dulu, amin. Ngerti ya? Pintar ya, terima kasih. Mantap. Yang kedua, yang langsung aja kedua.
Kenapa orang lumpuh ini bisa ditemui Tuhan? Karena selama 38 tahun dia ikhlas dan berdamai pada kehendak Tuhan. Maunya orang lumpuh ini tapi 38 tahun dia sembuh Kalau kayak begitu apa reaksi kita? Kamu putus asa? Ngomel? Orang lumpuh ini mengambil keputusan yang bertepat. Apa? Dia ikhlas. Berdamai, gak apa-apa. Aku lumpuh 38 tahun, tapi aku yakin pasti ada akhirnya. Aku yakin pasti penderitaan ini ada akhirnya. Sekarang kalau belum sembuh, aku ikhlas dan berdamai. 30 tahun kalau nggak ikhlas dan berdamai nggak tahu, saudara. Saudara kalau menderita 38 tahun nggak ada ikhlas dan berdamai, nggak mungkin sanggup. Yang membuat saudara mampu bertahan dalam penderitaan karena ada rasa ikhlas dan damai, menerima semua yang Tuhan izinkan. Sering kali ikut Tuhan supaya Tuhan ikuti semua pikiran kita. Padahal kita yang harus lakukan Tuhan. Yesus pernah bilang, kalau boleh cawan inilah, maunya Tuhan cawan inilah. Maunya saudara cepat dibully, maunya cepat maunya saudara. Tapi kehendak Tuhan apa? Yesus aja ngalamin kehendak Tuhan apa? Lalu cawannya, lalu nggak? Tetap jalanin. Sekelas Tuhan Yesus aja loh. Kita siapa? Mesti marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kabulin saya? Kenapa Tuhan nggak kabulin saya? Tuhan Yesus aja dia minta lagi kasih bapaknya, dia ikhlas, dia jalan. Kita mau marah sama Tuhan. Jangan marah. Ngerti maksud saya? Kenapa orang lumpuh bisa bertahan di 28 tahun? Kenapa Pak bisa jadi suami istri ini berapa tahun Pak? 20 tahun. Kenapa bisa lumpuh 20 tahun Pak? Pasti ada ikhlas dan damai. Saya istri saya, berapa tahun kita nih? 40 tahun ya? Tua. Kenapa rumah tangga bisa rukun? Karena ada insan-insan bela. Ada pribadi-pribadi yang mau mengambil sikap ikhlas dan berdamai. Kalau suami yang ribut, istrinya ikhlas dan berdamai. Kalau istrinya yang ribut, tadi istrinya apa suami? Kalau suaminya ribut, marah, istrinya ambil sikap ikhlas dan berdamai. Tidak lagi melanjutkan pertikaian. Mari berdamai. Yesus sendiri ikhlas dan berdamai. Kenapa 38 tahun dia bisa bertahan? Karena dia punya sikap ikhlas. Apalagi lihat orang udah disembuhin. Si Anton sembuh, si Peri sembuh. Terus ada orang itu si Tony. Dia udah, misalkan dia udah 20 tahun di situ. Si Tony baru nih, pas air berliat dia lompat. Ya si Tony baru 2 hari. Coba kita selami, kita tidak orang mengumpul 30 tahun. Ya, betul kan? Datang lagi si apa? Si Hendra. Miming datang. Baru 3 hari. Air beriak, Miming nyembur, sembuh. Yang mengumpul bilang, sekarang puji Tuhan ya. Kalau mau sembuh saya nyembur lagi ya. Ongkosnya mahal Pak. Masa kita mau sembuh musik style? Bukan baik ya. Bagaimana? Dan ini saya mau ngambil ini saudara jadi orang lumpuh nih udah 20 tahun di situ. Tiba-tiba Hendra baru 3 hari nyembur maksudnya terus sembuh. Kira-kira apa sih saudara? Tunggu. Kamu kan? Dia ikhlas dan menanti waktu Tuhan. Orang Tuhan cari orang-orang ikhlas dan berdamai menanti waktu Tuhan. Itu yang penting. Banyak orang ninggalin Tuhan, banyak orang lari dari Tuhan karena ikhlas dan tidak berdamai. Maunya cepat, maunya segera, maunya harus, pokoknya gue mesti harus. Gue udah 20 tahun di gereja, mesti harus. Ingat cerita istri
Saya doa bukan sembuh malah meninggal tuh. Nih saya ceritanya. Jadi saya pacaran tahun berapa? Saya menikah tahun sama istri pertama itu 99, berarti saya pacaran 11 tahun. Berarti mulai pacaran tahun berapa? 99 nikah, 11 tahun saya pacaran. Berarti saya awal nikah berapa? Awal pacaran tahun berapa? 88. Tahun 88. 88 saya pacaran. Waduh dong, kanan mau dibukai. Sweet dia kita pacaran. Pacaran berapa tahun? 3 tahun. Tiba-tiba muntah darah. Muntah itu muntah darah. Muntah itu kan pungut. Baru 3 tahun atau 4 tahun muntah darah. Ini kisah saya cerita boleh. Jadi 11 tahun tuh menikah. Habis menikah ada lagi berapa tahun dari menikah. Saya lupa tahun gitu ya. Jadi sebenarnya 15 tahun. Jadi 15 tahun saya menunggu 15 tahun. Akhirnya Tuhan kirimkan bidadari. Tapi saya sudah mati dulu. 4 tahun pacaran itu muntah darah. Divonis D. Kalau saya baca sejarah di luar negeri orang TBC itu diasingkan, tidak boleh dekat-dekat karena tertular. 5 tahun. Saya laki-laki Pak, ganteng Pak. Cewek banyak yang lain Pak. Yang bukan ada Pak. Cuman kan masa pacaran pertama kenal sehat, pas sakit kita tinggalin gitu. Dan kamu sama yang lain aja, saya nggak mungkin bisa menikah dengan mana karena teknis. Jadi menikah 11 tahun itu, pas menikah itu menunggu dia sembuh. Rekomendasi dokter kalau boleh menikah sembuh boleh. Kalau belum nggak boleh, karena takut nepain saya. Dan kalau nikah nanti anaknya juga tenang. Bisa nggak saya cari cewek lain? Terima kasih banyak yang dokter. Ibunya belum masih SMP. Kalau saya bilang SMP, saya kenal kamu sehat. Masa pas sakit saya tinggal dulu. Saya akan temani sampai Tuhan kembali. Coba dama. Pret. Nah, udah, dok saya mulai nikah nggak? Jangan dulu, belum sehat. Orang tua disimpan dulu, jangan mau nikah lu. Maksudnya biar dia tenang gitu loh, dan nikah kan tenang udah merasakan perkawinan gitu. Kalau dia Tuhan panggil, kalau tunggu gitu kan ya. Akhirnya satu kali dokter bilang, oke, boleh nikah, boleh nikah. Pas nikah, ya hamil. Nah hamil ini perjuangan lagi juga. Kalau orang hamil nggak boleh makan kalau makan obat anaknya bisa otaknya soplak, pindah sungai atau cacat. Ada dokter di sini, Doain jadi dokter dulu. Udah lewat. Yang muda-muda. Nah, setiap waktu istri saya itu periksa, nggak ambil ya, waktu di dalam perut, dokternya bilang, ibu muda nggak? Nggak dong. Soalnya kalau ibu muda, anaknya muda. Jadi kalau dia itu resiko. Kok begini amat hidup? Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap bersenang. Apa ya? Kita nggak ngomong. Akhirnya lahiran kan. Karena saya somplak kan. Jadi syuting nggak? Tapi saya lewati masa-masa itu 11 tahun. Jadi 11 tahun ditambah pernikahan tempat dia meninggal 2004. Jadi 15 ya. Saya 15 tahun kawinnya. Tapi 15 tahun terus menikah sama ibu Belina, ada prosesnya lagi, beda lagi. Menikah saya baru ceritakan saya, papi itu nikah, punya rumah ada bangku, lemari juga dikasih, ranjang juga nikah. Ada prosesnya lagi Pak.
Tapi saya ngomongin kok itu begini amat ya. Saya tetap bersenang, kita melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan angkat. Nah, saudara, kalau saudara bertahan dalam penderitaan, pasti penderitaan ada akhir. Dan kalau saudara jaga hati saudara, Tuhan gak tahan untuk memberkati saudara. Tuhan gak tahan untuk membuat hidup saudara gemilang, gak tahan. Amin. Masalahnya saudara sekarang dalam penderitaan bagaimana? Bertahan, ikhlas, berdamai, atau ngamuk-ngamuk? Amin. Oh, bisa. Maksudnya ada satu lagi Pak. Udah jam 13 poin. 2 poin ya. Jadi siapa yang mau diberikan Tuhan hari ini? Siapa yang mau Tuhan berkati hari ini? Jangan fokus kapan saya diberkatinya. Fokusnya adalah hari ini saya membuat senang hati. Saya nggak tahu mau kapan Tuhan pulihkan. Saya nggak tahu mau kapan saya diberkati. Yang saya tahu hari ini saya membuat senang hati Tuhan. Saya mau ikhlas dan berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan. Kalau saudara jalan 2 poin ini, maka hidupmu satu kali. Waktunya Tuhan terjadi, Tuhan akan pulihkan. Yang pertama Pak, Tuhan menyerang. Yang kedua ikhlas dan berdamai. Yang ketiga yang tanda ya. 2 poin ini. Kalau saudara hari ini masih dalam penderitaan, kok hidup saya gak berubah, tahan. Kok hidup saya belum punya mobil, tahan. Kok belum bisa rumah, tahan. Tetap sabar. Tetap bertahan. Tetap buat senang hati itu. Kalau saudara menjadi pribadi-pribadi yang buat senang hati, Tuhan akan datang dan memberkati hidup saudara dan memulihkan hidup saudara. Mari kita tunggu. Ajar kami untuk kami tidak menagih berkat, untuk kami tidak fokus untuk menagih, tapi ajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tahan dalam penderitaan. Kenapa tahan? Karena tiap Tuhan menyertai. Kenapa tahan dalam penderitaan? Karena ikhlas dan mau berdamai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami jadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka kami percaya penderitaan itu pasti ada akhirnya. Dan kalau ego izinkan masalah terjadi, saya percaya ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan untuk membentuk hidup saya, untuk saya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya mau berjanji Tuhan, semakin penderitaan berat, semakin saya dekat dengan Tuhan. Semakin penderitaan berat, makin dekat kepada Tuhan. Makin berat, makin memuji Tuhan. Makin menyenangkan hati Tuhan. Kami satu hal nanti, tiba waktunya Tuhan akan pulih. Tuhan akan pulih. Mari kita berdoa. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kita akan ungkapkan kemuliaan-Mu. Ku tahu
selesai dari persoalan. Fokuslah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Fokuslah menyerahkan hati Tuhan. Fokuslah menyerahkan hati Tuhan. Ketika saudara jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka masalahmu akan selesai dengan sendirinya. Maka masalahmu akan selesai. Karena satu hal, tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Semua pasti ada akhirnya. Dan Tuhan tunggu apa yang menjadi pribadi saudara. Apakah menjadi orang yang makin berkenan, makin buat senang hati Tuhan, atau makin membuat malu Tuhan, atau makin membuat Tuhan sedih. Hari ini firman Tuhan, apapun persoalan, apapun penyakit, fokus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan menyelesaikan segala persoalan. Hidupku Makasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, meneraikan apa yang sudah kami dengar. Biarlah mulai dari saat ini Engkau terus memperhatikan dan menemukan setiap hati yang terfokus kepadamu, yang mengarahkan diri kepadamu saja. Dan kami percaya akan tiba waktunya Engkau memulihkan segala sesuatu yang kami nantikan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam segala sesuatu. Terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana, Tuhan terus pakai dengan luar biasa bersama dengan istri dan anak, dari kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Terpujilah Engkau yang Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang sudah kami dengar pada siang hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih.